Selamat datang di Java Pet and Company. Dengan gua Ponto. Video kali ini kita mau Q&A lagi karena udah lama nggak Q&A. Mungkin udah sebulan lebih atau 2 bulan bahkan. Ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin sama kameramen. Ada berapa nih? 13? 13 ya? Oke, kita langsung aja Q&A. Pertanyaan pertama dari Agus Nianto. Om Ponto mau tanya nih, apa benar bakteri harus dikasih makan secara rutin seperti carbon source kayak Nopox dan lain-lain? Terima kasih Om. Oke, untuk bakteri anaerobik ya, bakteri nitrifikasi tetap butuh carbon source sebagai ya makanan sih. Sebetulnya dia si carbon source ini lebih kayak booster biar dia bisa ngolah nitrat sama fosfat, jadi lebih ke nutrien. Jadi nutrien di dalam air itu kita butuh carbon source biar si bakteri ini bisa mengolah dengan maksimal. Bakteri anaerobik. Saya rasa itu jawabannya setiap hari ya, setiap hari rutin. Betul itu. Thank you Om Agus. Next dari Ari Sigit Hardianto. Halo Om Ponto, mau tanya, saya mau potong koral payungan. Apakah nanti payungan yang habis saya potong bisa ditempel di dead rock atau frag? Oke, sepengalaman saya bisa. Jadi fragnya setelah kita potong, fragnya biasanya kita tempel tuh di payungannya. Kebalik dong. Payungannya kita tempel di fragnya dong. Terus kita perban atau dikasih kapas, terus diikat pakai karet. Tapi jangan terlalu kuat. Nah, biarin dia sekitar 1 minggu atau 1-2 minggu lah. Nanti dia akan nempel tuh di batunya, di coral fragnya. Nanti setelah dia udah nempel, baru kita lepas lagi perbannya. Bisa. Gitu ya, Om Maria. Next, dari Ayu Stalin. Mau tanya Om Ponto, karang kuku dan babut saya awalnya mekar maksimal. Tapi, lama-kelamaan mekarnya tidak sebesar awal. Kira-kira penyebabnya apa ya? Parameter stabil KH8, CA425, MG 1400. Suhu 28 sampai 29. Coral Food AB+, Coral Food ditambah AB+ seminggu sekali. Terima kasih. Ya, memang biasanya kalau misalnya ada koral tiba-tiba berubah mekarnya, pasti ada terjadi parameter yang nggak cocok sama dia, atau parameter itu ada yang lari dari hasil parameter kita setiap harinya. Mungkin KH-nya stabil, KH, CA, MG, suhu stabil, tapi nutriennya stabil nggak? Nitrat fosfatnya berapa? Kalau udah coral food tambah AB+, ini coral foodnya apa dulu? AB+ itu udah komplit, AB+ kan coral food. Terus kalian tambah lagi coral food plus AB+. Jadi ada 2 nih coral foodnya. Over nggak coral foodnya? Coba cek nitratnya berapa, fosfatnya berapa. Karena kalau misalnya fosfatnya tinggi, koral juga mekarnya nggak mau besar. Apalagi kalau kita pakai lampu yang khusus untuk marine, di situ nutriennya tinggi, lumutnya ekstrim, pasti ekstrim sih. Karena lumut itu kan Om telolet Om. Om telolet Om. Karena fosfat itu kan, ya itu memicu lumut ya. Kalau misalnya nanti koralnya udah mulai terserang sama lumut, koralnya nggak mau mekar. Biasanya itu, coba cek dulu deh nitrat fosfatnya berapa. Saya rasa itu ya, Om Ayusta. Thank you Om. Next, Blue Angel Drone. Om Ponto mau tanya, tank 300 liter. Kalau udah pakai dosing Big 3, apa masih perlu water change setiap minggu? Sama kalsium sudah 3 minggu dipantau masih tetap di atas 500 plus. Kenapa susah sekali turunnya padahal dosing sudah di stop? Akibat di stop, donat jadi nggak mekar lagi. Terima kasih, tetap tajam. Ini yang ditanyain pertama water change ya. Kalau udah pakai dosing Big 3 apa perlu water change? Sebetulnya water change bisa aja nggak dilakukan kalau misalnya Big 3-nya udah dapet. Nggak cuman Big 3 sih, nitratnya udah stabil belum? Amonianya udah stabil belum? Fosfatnya juga udah stabil belum? Kalau misalnya kondisi nitratnya dia terus tinggi, mungkin setiap minggunya boleh water change buat bantu turunin
fosfat dan nitratnya, mungkin amonianya juga. Jadi nggak cuman semata-mata base elemennya doang, KHCAMG. Kita kan pantaunya KHCAMG, fosfat, nitrat, amonia pun kita juga harus tes. Jadi kalau misalnya itu semua udah stabil, mungkin nggak water change, nggak apa-apa. Cuman saya pernah di Q&A juga, kalau nggak salah di video-video sebelumnya, saya juga pernah mengatakan untuk garamnya Red Sea. Garamnya Red Sea itu kita ada base elemen, ada trace elemen, dan ada minor elemen. Di mana minor elemen ini cuman ada di garamnya Red Sea. Kalau misalnya mau water change untuk dapat minor elemennya yang ya itu bagus lah untuk coral. Cuman karena dia nggak bisa liquid, dia cuma ada di garamnya. Jadi kalau kalian mau dapetin minor elemennya, ya kalian boleh aja water change. Cuman ya nggak dikasih pun nggak apa-apa. Yang penting kan dasarnya itu, elemen dasarnya tetap stabil, KHCAMG. Saya rasa kalau misal untuk water change di sana sih. Terus kalau untuk susah sekali turun kalsiumnya di atas 500 plus. Padahal dosing udah di stop. Coba lihat di Equilibrio. Kalau kalsiumnya di atas 500, saya agak lupa sih. Nanti ada kolomnya di sini nih. Jadi itu patokan untuk kalian buat ngejar CA-nya di sana, berarti pH, KH, Mg-nya harus berapa. Karena itu semua berkaitan. Nanti saya akan kasih gambarnya di sini. Akibat di stop, donat jadi nggak mekar lagi. Iya, karena mungkin udah biasa di sana. Udah biasa adaptasi di 500 dan sekarang dia mulai adaptasi lagi. Kalau misalnya diturunin, dia adaptasi lagi. Cuman kalau misalnya mau diturunin pun harus pelan-pelan biar nggak terjadi swing parah. Saya rasa itu ya. Next, eat, sleep, repeat. Oh, repeat. Oh, repeat. Keren juga. Om tuh mau tanya, Om, kenapa torch atau karang anemon cabang suka lepas sendiri atau kena brown jelly? Biasanya faktor apa ya? Dan kadang lihat tank orang lain cabangnya gondrong-gondrong, apa karena big tree-nya bagus? Terima kasih. Udah pasti. Kalau ngelihat koralnya mekar bagus-bagus, itu udah pasti parameternya bagus, big tree-nya bagus. Yang paling penting adalah stabil, suhunya stabil, asinnya stabil. Semuanya kita pantau sih kalau untuk main koral. Jadi nggak bisa kita setengah-setengah cuman pantau suhunya doang atau kita pantau KHCAMG doang. Semuanya harus dipantau, termasuk asinnya, nutriennya di dalam sana kita harus pantau. Jadi kalau misalnya torch suka lepas, kemungkinan ada nitratnya naik turun, itu juga bisa. Atau ada hama yang menggerogoti, atau karena dia infeksi akhirnya kena bakteri-bakteri yang masuk, bakteri patogen dan lain-lain sebagainya, akhirnya dia digerogotin. Karena di saat koral lagi luka, dia akan ngeluarin antibodi untuk bisa bertahan. Nah, kalau misalnya kalian mau, nah lebih enak gini nih. Kalau misalnya kita ada koral baru atau ya udah itu udah wajib lah. Kita koral baru, kita harus pakai Reef Deep. Kita bisa, sekarang ada banyak banget koral itu, ada dari Coral RX, ada dari Reef Deep-nya Seachem, ada dari Red Sea juga punya, ada dari apa lagi, udah banyak macam-macam. Dokter Tim saya lebih suka untuk dipakai buat ngeluarin antibodinya koral sama ikan. Dokter Tim First Defense itu bagus banget. Jadi dia itu nggak cuma buat ikan, nggak cuma buat koral, tapi buat dua-duanya. Jadi dia juga akan memberikan imun sistem kepada biotanya kalian. Kalian bisa pakein rutin. Saya lupa takarannya, seminggu sekali atau setiap hari, cuman berapa mili aja kok. Kasihin aja. Itu si koral sama ikan sehat-sehat. Cobain deh, pakai Dokter Tim First Defense. Faktornya apa ya? Ya itu sih. Faktornya yang tadi menurut saya. Thank you Om. Next, Gel Bogel. Makasih Koponto ganteng sudah jawab pertanyaan saya. Sukses terus. Sukses Om Gel Bogel. Thank you Om. Ini nggak ada pertanyaannya kameramen. Apa pertanyaannya? Kameramen nih ya rada-rada nih. Next, Iqbal Puji. Om Ponto ganteng. Mau tanya, saya punya GSP, Green Star Polyp. Tertutup lumut, jadi tidak mau mekar. Nah, baru kita bahas tadi tuh lumut kan. Kalau udah ketutup lumut nggak mau mekar, betul.
Boleh tidak dibersihkan? Boleh, tapi gimana cara bersihnya? Mohon penjelasannya, terima kasih, sukses terus Java Pet and Company. Thank you Om Iqbal Puji. Gini. Kalau misalnya, gimana ya? Ini koral. Koral itu kan ada selaputnya nih. Ada dagingnya, ada kulitnya. Selama dia ada lendirnya, lumut itu nggak akan nempel. Tapi saat selaputnya ini udah mulai hilang, karena ada mungkin kegesek-gesek sama lumut yang menyebabkan dia jadi stres dan akhirnya hilanglah dia punya selaput itu, baru dia bisa ditumbuhin lumut. Jadi biasanya kalau di koral itu yang ditumbuhin lumut adalah bawahnya, dasarnya atau batangnya si koral. Itu kalau mau dibersihin boleh pelan-pelan pakai sikat gigi, tapi jangan sampai kena ke kulitnya si koral. Takutnya dia luka. Itu boleh banget, kita bersihin aja. Nah, kalau misalnya untuk gimana ya, untuk menghindari lumut sih, yang penting fosfat, nutriennya harus dijaga. Kalau lumut memang nggak bisa dihindari, pasti 3-4 hari pasti tank itu akan berlumut. Apalagi kita main LPS, nutriennya lebih tinggi daripada SPS, pasti lumutnya akan lebih cepat keluar. Tapi itu wajar, nggak ada masalah. Yang penting kita rajin aja bersihin. Saya rasa itu sih, Om Iqbal. Thank you Om. Next, Iseng Novan. Om Ponto, nanya lagi boleh ya? Hehe. Di tank saya banyak tube worm atau cacing kipas kecil-kecil halus. Tiupnya menjalar banyak di bawah batu-batu dan pasir. Bahaya nggak ya? Ada nggak ikan predator yang bisa mengurangi agar nggak semakin banyak di tank? Terima kasih Om dan sukses terus buat Java yang makin lama makin tajam dan makin gila edukasinya. Mantap. Thank you Om Novan. Oke, itu kita bilangnya koker, cacing kipas. Cacing kipas kecil-kecil ya. Koker ini biasanya kalau untuk predatornya bisa pakai kepe monyong B, kepe monyong biasa tuh. Yang seperti ini, dia akan notolin segala macam jenis cacing kipas atau koker. Dan dia juga sesuatu yang bentuknya seperti koker kayak atasia, dia akan notolin, atau apalagi yang bentuknya kayak gitu. Kalau kalian main SPS juga hati-hati, kalau ada dia akan usil sama polip-polipnya SPS. Cuman untuk koker dia akan cabutin sampai si kokernya itu bisa dimakan sama si kepe itu. Nah, kalau dibilang bahaya apa enggak sih, sebetulnya enggak. Cuman kelihatannya kayak hama aja kan, banyak itu nanti di pasir bisa banyak banget, udah kayak padang rumput tuh, padang koker jadi. Ya itu bisa dicoba pakai itu. Kalau misalnya kalian takut, hati-hati dengan kepe. Memang butterfly fish itu kan terkenal suka usil sama koral. Kalau kalian nggak mau, ya terpaksa cabutin satu-satu sih. Cuma kalau misalnya mau nggak ada koral-koral yang kira-kira bakal ditotol sama si butterfly itu, sama si kepe monyong ini, ya masukin aja kepe monyongnya, nggak apa-apa. Saya rasa itu sih pertanyaannya itu kan. Oke, thank you Om Novan. Next, kucing masuk got. Basah dong. Gotnya kering apa basah nih? Om Ponto, 1. Cara mengetahui cycling tanpa test kit bisa tidak? Jika bisa, cara mengetahui cycling tanpa test kit bagaimana? Tolong dijawab Om Ponto. Waduh, gimana ya? Nggak tahu sih saya gimana caranya. Sebenarnya kalau misalnya kayak dulu tanpa test kit ya kita coba-coba sih. Dia udah selesai cycling, gimana ya ngejelasinnya? Cycling itu kan akan terjadi terus nih. Selama ada biota nih seperti ini juga, ini akan cycling terus sebetulnya. Karena proses cycling ini terjadi karena ada amonia, sisa dari kotoran ikan. Ada bakteri yang bisa mengurai di sana, ada bakteri yang bisa mengubah nitrat menjadi amonia menjadi menjadi nitrit, dan ada bakteri yang bisa mengubah nitrit menjadi nitrat. Itu kan proses cycling. Jadi kalau misalnya dibilang ini udah selesai cycling apa belum, selama ada kehidupan ini akan cycling terus menerus sebetulnya. Cuman yang kita kontrol adalah gimana dua elemen ini, amonia dan nitrit ini, itu udah bisa direduce sehingga tidak berbahaya lagi
menjadi racun buat si anggota di dalamnya nih, biota-biota di dalamnya. Itu yang harus kita tahu, dan sebaiknya memang kalau sekarang kan udah gampang, ada test kit, tinggal tes sih sebetulnya. Kalau misalnya dulu kita ya coba, kita tes aja udah, isi aja pakai koral, pakai ikan, tapi kalau misalnya mati ya berarti kan amonia masih tinggi atau nitritnya masih ada. Cuman daripada kita buang-buang uang untuk, kasihan biotanya kan, kita juga buang uang untuk beli biotanya. Daripada begitu sih lebih pasti aja, kalau menurut saya lebih pasti aja kita beli aja alat tesnya amonia, terutama amonia sama nitritnya dulu. Mungkin ya sama nitrat fosfatnya juga boleh. Jadi kita tahu nih kebutuhannya untuk koral, kalau kita mau main koral, nitratnya harus di berapa. Kalau misalnya nitratnya udah ketemu, ya udah kita pasang di sana. Kalau misalnya untuk ikan ya mungkin cuman sampai di amonia sama nitrit, karena itu racun buat mereka. Pastiin amonianya itu udah 0 paling enggak 0,1 atau 0,2 lah. Cuma kalau bisa ya 0,1 lah buat ikan, amonia juga enggak. Lebih ke koral lah, koral butuh amonia juga sebagai makanan. Cuman ya ada limitasinya, nggak bisa terlalu tinggi. Di atas 0,2 udah bahaya. Saya rasa mendingan begitu sih. Thank you Om Kucing. Oke, next. Dari MA. Mau tanya Om, untuk Coral Duncan dikasih AB plus saja apakah sudah cukup? Atau harus ditambah coral food atau frozen shrimp? Kalau untuk cukup makanannya, Coral AB plus itu udah cukup komplit, udah lebih dari komplit kalau saya bilang. AB plus itu coral food plus vitamin plus amino acid itu udah komplit. Jadi amino acid itu buat ngeluarin dia punya warna. Jadi gini, AB plus itu dirancang untuk bisa membuat koral ini makan di saat dia berfotosintesis. Nah, gimana tuh ceritanya? Supaya dia bisa ngeluarin warna-warna dasarnya dia. Jadi AB plus kalau ditaruh untuk coral food itu udah cukup banget, nggak perlu ditambah apa-apa lagi. Dikasih AB plus aja setiap hari, that's it, selesai. Itu aja cukup, nggak usah ditambah apa-apa lagi. Cuman kalau misalnya untuk base elemen kita beda lagi, karena AB plus itu hanya coral food dan vitaminnya, dan untuk ngerangsang warna koral biar keluar. Saya rasa itu ya Om. Next, Richa Reze. Om Ponto mau tanya, tank saya ukuran 60x30, water change 1 minggu sekali, menggunakan coral plus pro salt 10% dari volume tank. Apakah perlu dosing Big 3? Apakah perlu dosing Big 3 lagi atau cukup hanya water change seminggu sekali? Isi di dalamnya tank dominan coral LPS. Terima kasih Om Ponto ganteng. Thank you Om Richa. Ya ini balik lagi sih kalau misalnya mengenai parameter air ya, apalagi ngomongin dominan coral LPS. Berarti kan artinya main coral. Ada baiknya kita tetap tes lah. Kita water change, jangan sampai dia keluar jalur. Dia punya base elemen KHCAMG, pastiin dia tetap stabil, cari tahu kebutuhannya coral LPS itu di KH berapa, MG berapa, CA berapa. Kalau misalnya hasil water change hasil tes kita punya KH dan lain-lainnya itu kurang dari water change, ada baiknya kita tetap tambah. Jadi kita tahu kebutuhannya dia berapa, kita tahu kurangnya berapa, biar bisa nyampe kena di kebutuhannya dia. Saya rasa test kit tetap penting lah buat coral. Karena river-river di luar sana juga nggak bisa mengandalkan cuman feeling aja, betul. Nggak bisa mengandalkan feeling atau ya kita kan jadi buta dengan parameter kita. Kita ngandelin cuman water change, tapi kita juga nggak tahu isi di dalamnya apa. Sedangkan kita mau pelihara yang kita harus tahu berapa kebutuhannya dia untuk dia bisa tetap hidup di dalam sana sampai beranak pinak. Jadi ada baiknya tetap tes lah. Saya rasa itu ya Om, thank you. Next, dari Tommy Abad. Izin bertanya Om Ponto, apakah AB plus Red Sea itu di dalamnya juga terdapat KH atau tidak? Jika KH di main tank turun, apakah bisa dengan hanya menggunakan AB plus untuk naikin KH marine tank? Atau harus didosing oleh dosing KH? Makasih sebelumnya Om Ponto. Thanks. Nah, baru tadi saya bahas juga. Kalau AB plus itu coral food. Kalau KH itu beda lagi. Jadi memang Red Sea mengeluarkan ada base elemen, foundation
ABC itu ada kalsium, KH, sama magnesium seperti ini. Coral foodnya AB+, makanan koralnya AB+, dia AB plusnya udah komplit termasuk vitamin. Trace-nya pun beda lagi, jadi trace elemennya ada ABCDE. Ini memang kebutuhannya si koral. Cuma kalau coral food ya coral food aja. Kalau misalnya KH-nya kurang, coral food nggak bisa menggantikan KH di dalam akuarium kalian. Jadi kalian harus dosing KH lagi. Saya rasa cukup jelas ya. Next, oh ini terakhir. Dari Widi Anto. Bang Ponto mau tanya cara basmi cacing spaghetti yang sudah menghama gimana ya? Cacingnya banyak di pasir. Lihatnya kayak cacing sutra geol kanan kiri kena arus. Oh iya bang, Cianggi kemana? Masih main Riff kah? Kangen bacain Q&A. Hehehe. Siap Om Widi. Saya jawab pertanyaan cacing dulu dah. Spaghetti worm itu tangannya banyak banget. Jadi dia tipis kayak rambut. Cuman mungkin ya spaghetti wormnya cuma satu. Cuman ininya tentakelnya tangannya banyak banget, jadi kelihatannya kayak banyak aja. Gimana cara basminya? Harus dicari sih, itu sedot aja. Biasanya dia sembunyi di dalam pasir. Cuman kalau misalnya dia ganggu, enggak juga, dia nggak mengganggu. Cuma kalau misalnya kalian geli atau kalian nggak suka ngelihatnya, kalian harus cari sumbernya dia tuh ada di mana. Cari badannya, karena biasanya juntaiannya dia tuh panjang banget. Memang ada satu badannya dia agak panjang. Jadi harus cari, cuma pelan-pelan jangan sampai ekosistemnya juga jadi rusak gara-gara kita obok-obok pasirnya. Cianggi kemana saya juga nggak tahu, saya juga nggak pernah ketemu dia lagi ada di mana. Cuma kalau dia masih main Riff apa enggak, dia udah lama pensiun dari Riff. Dia terakhir lagi suka reptil sama sugar glider. Setahu saya itu. Orangnya di mana saya juga nggak pernah ketemu. Dia pasti ada di rumahnya sih. Ya udah, 13 pertanyaan udah dibacain hari ini. Buat kalian yang mau lihat lagi video Q&A kita, ada di playlist. Kalian bisa cari playlistnya Java Pet and Company mengenai Q&A, ada sendiri mengenai Q&A-nya. Jadi kalian bisa cek lagi video-video kita yang lama. Terus kalau misalnya ada dari kalian yang mau bertanya lagi, nanti kita akan bikin lagi Q&A berikutnya. Silahkan komen pertanyaan-pertanyaan kalian di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.